Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Olivia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Melalui video ini, saya akan memaparkan beberapa tips terkait dengan perkembangan. Sebelumnya, Anda pasti sudah mengetahui dan menyadari bahwa kita semua mengalami proses perkembangan dalam hidup. Yang paling menonjol atau yang paling mendapat perhatian mungkin adalah perkembangan fisik, betul tidak? Nah, akan tetapi jika kita masuk ke dalam konteks pendidikan, ada perkembangan lain yang lebih disoroti loh. Perkembangan apakah itu? Yap, jawabannya adalah perkembangan kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif melibatkan suatu proses di mana terjadi perubahan dalam pemikiran, tingkat kecerdasan, dan penggunaan bahasa individu seiring berjalannya waktu. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari apa saja yang bisa kita selaku guru, orang tua, dan atau juga mungkin kakak lakukan untuk mendukung perkembangan kognitif anak secara maksimal. Saya akan memaparkannya berdasarkan 3 perspektif dalam teori kognitif seputar perkembangan. Yang pertama, menurut sudut pandang teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget menyimpulkan bahwa anak akan melalui 4 periode atau tahap perkembangan kognitif, yakni sensori motor, pre-operational, concrete operational, dan formal operational. Berikut adalah penjelasan singkat dan strategi yang dapat diterapkan pada anak yang sedang berada pada masing-masing tahap tersebut. 1. Tahap awal, yakni periode sensori motor. Anak-anak dengan usia 0-2 tahun berada dalam tahap ini. Proses kognitif utamanya adalah koordinasi antara pengalaman indrawi dengan tindakan fisik dan motorik. Pada tahap ini, orang tua atau kakak dari sang anak dapat mengembangkan interaksi yang baik dan aktif dengan anak, memberi mereka stimulasi melalui objek dan peristiwa, serta mengizinkan anak menjelajahi dunia mereka, namun harus tetap dalam pengawasan. 2. Periode preoperasional yang dilalui anak-anak 2-7 tahun. Pada tahap ini, yang dominan adalah proses representasi objek secara sederhana menggunakan kata-kata dan gambar. Pendidikan sejak dini akan memberikan landasan untuk pembelajaran selanjutnya. Inilah mengapa periode preoperasional adalah periode optimal dalam kehidupan anak untuk jenis pembelajaran tertentu, dan kegagalan memanfaatkan periode ini dapat menyebabkan kesulitan pada tahap selanjutnya. Dalam mendampingi anak-anak pada tahap ini, beberapa hal yang akan membantu antara lain memastikan anak dapat memanipulasi dan mengelompokkan objek, melibatkan anak dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi sosial dan penggunaan bahasa, misalnya bercerita, memberi tebak-tebakan seputar mana barang yang lebih tinggi, mana barang yang lebih besar, lebih lebar, lebih berat, atau lebih panjang, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan kuas dan cat, serta pensil mungkin untuk sekedar menggambar garis atau gambar lain. Selanjutnya, yang ketiga, proses concrete operational. Tahap ini meliputi anak-anak berusia 7-11 tahun. Di dalamnya, terdapat perkembangan berupa proses logika yang melibatkan objek atau menalar hal yang lebih konkret. Untuk mengajar anak-anak pada tahap ini, orang tua, guru, dan atau kakak dapat mendorong anak untuk menemukan konsep dan prinsip untuk diasimilasi dan diakomodasi secara mandiri, melibatkan anak dalam tugas-tugas operasional seperti menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, mengurutkan, dan menyusun. Sedikit saran, kegiatan ini akan lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan objek atau benda. Meminta anak melakukan percobaan-percobaan sederhana yang melibatkan 1-4 variabel, menggunakan contoh-contoh yang familiar untuk membantu menjelaskan ide-ide yang lebih kompleks, serta menyajikan masalah sederhana yang membutuhkan pemikiran logis dan analitis untuk dipecahkan. 4. Periode formal operational. Ketika berusia 11 tahun hingga mereka dewasa,
anak berada pada tahap ini. Pemikiran abstrak serta kemampuan pemecahan masalah yang sistematis akan lebih berkembang di sini. Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah melakukan ceramah dan menyediakan bacaan yang singkat dan terorganisir dengan baik, mengembangkan pendekatan pemecahan masalah yang lebih kompleks melalui penugasan mandiri maupun kelompok, menyediakan waktu untuk pendalaman materi dan kegiatan dengan pengalaman fisik, mengajarkan konsep menggunakan model pola penalaran formal, yakni memahami sistem-sistem fisik dalam melakukan segala aktivitas, dan memancing anak untuk mengeksplorasi banyak pertanyaan hipotetik dengan berdiskusi atau bertanya tentang masalah sosial atau lainnya. Beralih ke perspektif kedua, ada perkembangan kemampuan berpikir anak ditinjau dari sudut pandang teori Vygotsky. Teori ini lebih menyoroti budaya dan interaksi sosial sebagai pemandu perkembangan kognitif. Adapun strategi-strategi yang akan membantu menurut teori Vygotsky ini diantaranya 1. Menilai batas kemampuan belajar mandiri anak. Ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda pada anak. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan, Anda akan mengetahui di titik mana mereka kesulitan dan dapat menentukan dari mana pembelajaran harus dimulai. Kedua, menawarkan bantuan secukupnya pada anak. Anda bisa mengamati upaya anak terlebih dahulu, baru setelahnya menanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan dan hanya memberikan dukungan saat anak mulai ragu-ragu atau benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan lupa untuk menghargai latihan serta keterampilan yang sudah diusahakan oleh anak juga ya. 3. Belajar bersama anak sepantaran yang lebih terampil. Perlu diketahui bahwa selain dari orang dewasa, anak-anak juga ternyata dapat memperoleh dukungan dan bimbingan dari teman-temannya yang lebih terampil. 4. Memberikan anak kesempatan untuk mengalami proses pembelajaran dalam pengaturan dunia nyata. Misalnya, daripada hanya meminta anak menghafal rumus matematika, sebaiknya meminta mereka untuk mengerjakan soal matematika yang berhubungan langsung dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 5. Menciptakan tempat belajar yang nyaman, membudayakan membaca, membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, menanggapi pertanyaan anak, dan membangun ide-ide yang dihasilkan anak. Perspektif terakhir, Information Processing Theory atau teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, individu memanipulasi informasi, memantaunya, dan menyusun strategi tentangnya. Meninjau teori pemrosesan informasi ini, strategi-strategi yang bisa dilakukan antara lain 1. Pengulangan informasi terkait materi pembelajaran secara terus-menerus hingga informasi tersebut berhasil dipelajari. 2. Memancing pengetahuan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalaman mereka. 3. Mengasah kemampuan anak dalam menyimpulkan suatu materi dan penerapannya dalam kejadian sehari-hari. 4. Membuat gambaran termasuk menciptakan gambaran visual agar materi lebih mudah diingat. Dan 5. Memberikan bimbingan serta feedback terhadap aktivitas yang dilakukan anak dalam proses belajar. Nah, sekian tips-tips seputar perkembangan kognitif anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.